Pak Ustadz ini ngamanatin atau bisa dibilang boleh dipakai untuk apapun selama memang nggak di ini nama anaknya, pakai aja kalau memang itu bermanfaat. Yang penting jangan dipakai tempat-tempat yang aneh-aneh gitu kan. Tapi semua warga tuh nggak ada yang berani, entah kenapa di situ tuh sering kelihatan penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua masih nerusin ceritanya Alip sama Yono nih cuy. Ya kelanjutan yang kemarin lah ya. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip nih habis lebaran, kalian bisa hubungi di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat. Ya kalian udah tau lah ya, minumannya masih kayak begini nih. Berarti gue ngetek yang sebelumnya sama yang ini masih satu jam yang sama gitu kan. Sebelum masuk ke ceritanya, jadi gue mau ngasih tahu nih, banyak banget yang sering komen netizen sekarang. Gue udah makin lama makin banyak aja yang nanya. Padahal gue udah sering banget ya kalau di awal tuh suka basa-basi kayak gini. Jadi kayak di awal tuh, bang ini cerita bener nggak? Orang yang ngirimin ceritanya hayalan, hoak, bla bla bla. Atau nggak usah cerita orang deh. Kalau gue kan bawain cerita orang nih, nggak usah cerita orang deh, cerita gue pribadi, cerita Upi atau siapapun. Kalau lo menganggap itu cuman bohongan, cuman karangan gue atau apapun, silahkan cuy. Karena tujuan gue punya konten ini, gue tidak bilang atau tidak akan gue podcast dimanapun, gue nggak harus ngeyakinin lu bahwa cerita ini benar, gue nggak harus ngeyakinin cerita ini asli. Jadi kayak lu terhibur, lu suka, ada sesuatu hal yang mengedukasi lu, ada yang bermanfaat, bisa buat nemenin lu tidur, nemenin lu kerja, nemenin lu belajar, atau nemenin lu masak-masak, ngelepit baju atau apapun lah, selagi bermanfaat ya gue alhamdulillah. Kalau lu nggak suka ya tinggal lu skip aja gitu, nggak usah ribet sama gue mah. Karena ya gimana ya, makin lama netizen gue makin banyak, bukan karena nggak senang sih, senang, cuman kayak masa gue harus ngasih tahu berulang-ulang lagi. Kasihan subscriber lama gue, ini apa sih bang basa-basinya kayak gini mulu gitu, bosen ngasih tahu mulu, ngasih tahu ya hal yang sama gitu. Jadi ya gue mau ngasih tahu gitu aja ya. Lu senang sama gue syukur, nggak senang tinggal lu skip aja ya, oke? Dan gue bakal lanjutin cerita kemarin yang dimana Alip sama Yono ini lagi jalan dan dia ketemu pocong. Dan kemarin tuh kalau nggak salah Yono lagi dipegang kakinya ya. Iya kalau nggak salah Yono lagi dipegang kakinya, yang dimana Alip ini cuek cuy, atau masa bodoh lah ya intinya. Ya udah nggak apa-apa, masing-masing aja. Akhirnya mereka terus meneruskan perjalanan, yang dimana ya Yono tetap aja begini cuy, megangin, dan dia tuh selalu ngeliatin. Dan ternyata ketika jalan itu memang ada beberapa ketika dicek gitu, di kakinya tuh selalu ada tangan gitu, selalu ada tangan. Tapi mau gimana sih, kayak bocil ketempelan apa gitu, kakinya dikibrik-kibrikin gitu cuy. Apa sih bahasanya ya, ya intinya supaya lepas, tapi tangan itu gak bisa lepas. Mau minta tolong tapi punya temen yang gak ada akhlak gitu, gak mau nolongin kan, jadi kayak dicuekin aja. Sampai akhirnya si bagian tangan itu ya makin lama disenterin, kayak tiba-tiba hilang gitu aja gitu kan. Nah ketika hilang pun ya tetap aja si Yono ini selalu ngumpet di belakangnya kayak begini terus. Lip, ini gak ketemu desanya, kok masih lama ya? Lu ngeluh mulu dari tadi jalan, gimana mau cepet, orang lu megangin gua mulu. Enggak, perasaan kita jalan cepet kok. Udah aja baik nanya, bawel banget. Mungkin si Alip ini udah mulai kesal nih sama kelakuan temennya. Dia ini mau coba lah
ngejailin si temennya. Ih, lepasin apa? Tiba-tiba Alip tuh berhenti kan sambil bilang, lepasin apa? Enggak mau, gue takut. Lu ngapa berhenti sih? Kok pipis? Lu ngikut? Ya elah, antar aja apa pipisnya sono. Lu tadi pipis nggak apa-apa. Sekarang giliran gue mau pipis, lu nggak bolehin gitu kan? Ya udah deh ya. Jadi jangan lama-lama. Gue ikut dah. Selalu kalau mau ikut. Baru udah dilepasin nih. Set. Jalan lah selangkah. Tapi tiba-tiba nggak ngikutin, gak jadi ngikut tuh. Agak punya lu kecil dia bilang. Lu sono pipis. Akhirnya pipis tuh. Yang dimana kirain bakalan mau pipis. Memang bener ke jalan semak. Tapi tiba-tiba si Alip ini ngibrit atau lari. Dan ketika lari ini Alip ini teriak, Yono, di belakang ada pocong Yono, lari Yono, gitu kan. Dari situ Yono nggak langsung balik ngelihat begini dong, karena memang temennya ini nggak ada akhlak. Karena udah ngeliat ngibrit lari, Yono pun mau nggak mau ngikut ngibrit lari. Yang dimana ketika mau lari itu langsung ngelepasin sendalnya, dipegang di sini cuy, lari sekencang-kencangnya, udah kayak orang dikejar anjing gitu kan. Lari terus sekencang-kencangnya. Singkatnya sampailah dia di sebuah desa, yang dimana ketika udah sampai di desa itu, Yono ini bingung, temenku kemana ya, kok Alip gak ada? Lip, teriak tuh kan, Lip di mana? Aduh, ini anak orang gila kemana lagi? Larinya cepet banget. Padahal perasaan tadi ada di depan gua dah. Bodoh yang penting gua masuk dulu ke desa. Udah masuk ke desa gua teriak-teriak kayak orang gila, nggak apa-apa kali ya. Baru mau jalan, di situ ada sebuah pohon yang ketika ada pohon itu langsung dikagetin. Oh iya gitu kan. Itu Yono seketika langsung kaget dan teriak, setan gitu kan. Tapi Alip bukannya nenangin, justru malah ketawa cekikikan gara-gara ngelihat kelakuan temennya yang memang gak ada akhlak. Tapi gara-gara kelakuan mereka ini, ternyata ada beberapa warga yang memang terbangun dan sampai akhirnya keluar lah ngecek ada apa sih rame-rame di luar. Dan Alip pun sadar bahwa kelakuannya mereka berdua ini itu kedengaran sama warga dan bikin risih warga. Lalu Alip jalan lah, ayo buruan, udah gak usah takut. Dengan kondisi si Yono ini masih napasnya tuh kayak, gue punya teman kayak begini banget ya. Untung lu anak Pak Haji lu, kalau sama anak Ustadz gitu kan. Kalau bukan anak Ustadz lu, sumpah lu buat pendem di sini. Badan lu sama gue aja gedean gua. Secara masalah berantem gue lebih kuat. Tapi untung lu anak Ustadz dan gue udah dikasih duit juga. Coba kalau kagak, kelar hidup lu. Dalam hatinya tuh kayak gitu, sambil ngomong kayak gerendengan gitu kan. Alip ini bilang, yakin lu mau di sini nggak mau jalan? Pocong ikutin lagi. Dan sambil celangak-celinguk, ini bocah malah nakut-nakutin mulu sih, ngape? Jalan lah. Dan gak lama si Alip ini nyamperin ke salah satu warga, yang dimana Alip ini bilang minta maaf. Tapi si warga ini dengan ramah tamahnya senyum, iya nggak apa-apa kok. Lagian kalian ngapain sih malam-malam gitu kan jalan ke lewat jalur itu? Kenapa nggak nunggu besok aja? Memang dari desa sebelumnya nggak dikasih tahu kalau untuk kalian bermalam aja. Sudah sih, udah dikasih tahu, tapi ya kita ngeyel aja jalan. Memang kalian nggak ketemu apa-apa di jalan. Alip ini bilang, enggak kok, nggak ketemu apa-apa. Alhamdulillah aman lancar. Ya memang teman saya aja penakut. Tadi sempat ngejailin dan akhirnya mereka teriak dan tadi sempat saya kagetin di depan. Walah kalian ya mentang-mentang masih muda. Nah lalu kalian mau kemana gitu kan? Kayaknya kalian bukan warga desa sini. Akhirnya ditanyain lah salah satu nama gitu kan. Oh yaudah yuk saya antar, dia bilang gitu kan. Singkatnya ketika udah dikasih tahu alamatnya, diantarlah ke salah satu rumah. Kita sebut aja namanya Mbok Ira atau ya Bu Ira lah ya. Singkatnya setelah sampai di kediaman Bu Ira, tok 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 gitu kan, assalamualaikum. Dan gak lama adalah dibukain dari dalam rumah tersebut gitu kan. Waalaikumsalam. Weh siapa ya gitu kan, ada apa nih, ada perlu apa-apa nih, kok tiba-tiba rame ada dua orang pemuda gitu kan. Gini Wira nih tadi nanyain alamatnya.
Dan loh, Ibu Ira nggak kenal lah siapa mereka berdua. Lah saya juga nggak kenal gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lah, dan obrolannya lumayan cukup lama. Akhirnya Bu Ira pun tahu dan paham ternyata ini adalah anaknya Pak Ustadz gitu kan, atau ya anaknya dari si almarhumah yang meninggal itu gitu. Dan memang si tetangganya ini nggak tahu juga, karena oh ini anaknya Ustadz ini, tahu kenalan ini. Ya saya udah tahu kok, udah diamanatin juga. Akhirnya berterima kasih lah Bu Ira sama tetangganya ini yang udah menyempatkan untuk mengajak kedua orangnya ini itu kan. Singkatnya tetangganya udah pamitan dan mereka berdua diajak masuk, dan lalu disuguhin minuman, terus diajak ngobrol-ngobrol. Dan Bu Ira ini pun nggak terlalu banyak ngomong sih, kalian pasti capek ya. Saya juga nggak mau terlalu nanya-nanya kalian dulu atau kita ngobrol panjang dulu. Kalian lebih baik istirahat aja, lagian kalian kenapa berani sih. Dan dari situ pun Bu Ira ini bilang, kalian yakin kalian nggak ngelihat sesuatu atau nggak menemukan penampakan atau apa? Karena banyak orang desa sini nggak berani loh malam-malam ke sana. Apalagi ya memang nggak terlalu malam, tapi paling sore untuk lewatin jalur tersebut tuh ya mungkin jam 5, jam 6 lah. Kalian jam 7, jam 8 kayak gini masih lewat jalur situ aja. Kayaknya nggak mungkin kalau kalian nggak ketemu sesuatu. Bener kok, mungkin kita lagi mujur aja. Dalam hati Yono, ini orang ngebohong ya. Padahal kan kata Pak Ustadz nggak boleh ngebohong, tiba-tiba ngebohong. Kenapa sih? Gue pengen ngomong tapi takut ntar ditembalin. Pasti nih orang bilangnya cuma ngehayal aja. Udah bodo amat dah, gue mau diem aja sambil nyemil tuh si Yono ini. Dan di situ pun akhirnya mereka ngobrol panjang, dan nggak lama Yono ini berpamitan untuk mereka untuk melaksanakan yang namanya sholat isya dulu gitu kan. Yuk sholat isya dulu. Akhirnya mereka sholat isya lah, dan setelah selesai sholat isya pun berpamitan untuk ngerebahin diri. Pada awalnya mereka tuh mau ngerebahin kayak di tengah rumah lah, nggak apa-apa di situ juga. Tapi Bu Ira ini bilang, kalian tidurin aja di kamar satunya, karena memang kamar itu tuh kosong gitu kan. Dengan agak sedikit nggak enak, tapi Yono yang memang nggak tahu diri gitu kan. Wah, makasih Bu. Sambil bangun, sambil langsung masuk ke kamar. Emang punya temen gak ada akhlak juga. Aduh, Bu, maaf Bu ya, jadi ngerepotin, dan maaf banget nih sama teman saya ini satu, kurang ajar banget dia, nggak ada sopan-sopannya. Nggak apa-apa kok. Udah, anggap aja kayak rumah sendiri. Tiba-tiba Yono bilang, tuh kan kayak rumah sendiri. Dan dari situ pun Ila pun kayak negur gitu kan. Lu apa-apaan sih, baru juga kenal tiba-tiba udah songong begitu. Ya Bu Ira sih memaklumi kelakuan mereka berdua, jadi kayak udahlah, untungnya nggak baperan gitu cuy, karena memang mereka juga sopan-sopan aja sih kan. Singkatnya mereka istirahat di dalam, dan ketika udah istirahat di dalam ini nanya, kita ngapain sih kesini? Kok kita nggak ngobrol langsung aja? Udah kan udah disuruh istirahat, yaudah jadi besok aja. Lagian juga Bu Ira kayaknya lagi kecapean. Ya udahlah, kita istirahat aja. Dan lagian juga lu capek kan habis lari-lari. Iyalah, gimana kagak capek, orang gua lari-lari kayak orang kesetanan. Tuh kan, berarti bukan setannya yang kecapean ngejar-ngejar lu, tapi lu nya yang kesetanan. Amat gua puyeng. Lagian itu tempat angker banget ya. Ada aja yang betah tinggal di sini. Udah, gak usah ngomongin kayak begitu. Udah, lu mau istirahat aja. Singkatnya mereka istirahat lah. Dan ketika subuh mereka udah bangun dan langsung sholat subuh. Dan di situ pun Bu Ira ini bilang, nanti udah agak siangan atau sekitar jam 7 jam 8 saya bakalan nganter kamu ke rumah tersebut gitu kan. Tanpa ngomong sepatah kata pun, seolah kayak udah tahu gitu kan. Oh iya Bu, makasih. Loh, Ibu di sini sendirian dah? Sebetulnya ada suami, tapi suami memang lagi keluar. Ya kemungkinan sih harusnya nanti siang atau nanti sore pun udah pulang lagi sih. Oh gitu, kirain Ibu sendirian. Enggak kok. Dan untuk rumahnya, maaf banget ya, rumahnya itu nggak keurus atau terbengkalai. Tapi kalian jangan lama-lama juga di sana. Kalau memang sudah selesai urusannya, atau kalian memang masih ada urusan lain, kalau bisa kalian pun ya sekitar jam 5 harus balik lagi ke rumah Ibu gitu kan. Ya siap Bu, lagian juga kita nggak lama-lama kok. Kita cuma mau ngecek, ya mau lihat beberapa barang. Dan barangnya nggak kemana-mana kan Bu.
Enggak kok, semua masih lengkap, tapi ya cuman berdebu aja karena memang nggak dibersihin atau nggak ada yang berani bersihin. Loh, kenapa nggak dibersihin? Dari situ pun Yono bilang, emang dibersihin ada duitnya? Emang lo ngasih duit jatah bulanan gitu kan? Enggak, bukannya kayak begitu. Sebenarnya pengen aja ngebersihin, tapi ada beberapa ya rumah itu bisa dibilang angker lah, dibilang gitu kan. Banyak orang juga yang nggak berani untuk ke situ. Sebetulnya ketika Pak Ustadz ini ngamanatin atau bisa dibilang boleh dipakai untuk apapun selama memang nggak di ini nama anaknya, pakai aja kalau memang itu bermanfaat. Yang penting jangan dipakai tempat-tempat yang aneh-aneh gitu kan. Tapi semua warga tuh nggak ada yang berani, entah kenapa. Di situ tuh sering kelihatan penampakan. Dari situ Yono tuh kayak langsung, aduh, udah nggak bener lagi aja nih tempat. Masa gua harus ke sono? Singkatnya nih cuy, karena memang ya Yono juga mau nggak mau kan, kalau misalkan nggak mau pun pasti akan dipaksa nih sama si Alip ini. Mereka tuh akhirnya berangkatlah sama Bu Ira ini setelah dapat penjelasan itu, karena memang waktu pun sudah menunjukkan lumayan cukup pagi. Akhirnya mereka berangkat dan ketemulah sama satu rumah, yang dimana rumah itu gede banget cuy. Menurut Yono pun itu rumahnya gede, udah kayak rumah orang-orang kaya dah, dia bilang begitu kan. Wih, ini rumah lu tah gede banget ya, tapi gede sih, angker begini mah gimana? Udah begitu banyak lumut pohonnya. Yaduh, udah ya gue nungguin di luar dah, lu masuk aja, temenin gua, bantuin gua. Takutnya ada barang yang mau gua angkat, gua mau ngecek juga. Atau juga ada, kata Abi juga gua harus ngecek, siapa tahu ada barang berharga atau ada foto gua pas waktu masih kecil. Ya udah iya. Dan dari situ pun Bu Ira pun ngasihin sebuah kunci yang dimana di sini tuh kalian bisa cek sendirilah nanti kunci kamarnya yang mana gitu kan. Dan Bu Ira pun berpamitan lah, tapi sebelum pamitan itu Ilham ini nanya, memang ibu mau kemana? Oh, nyamperin suami dan sekalian bantuin bawa barang gitu kan. Singkatnya mereka berpisah, sedangkan Alip sama si Yono ini itu masuklah ke rumah tersebut. Tapi sebelum masuk, Alip ini sempat nengok kiri dan kanan. Dan ketika nengok kiri dan kanan cuy, di sebuah genteng atau di atap rumah itu, Alip ini ngelihat sebuah kepala, yang dimana kepalanya itu besarnya segede mobil cuy. Diameternya kayak segede mobil gitu kan. Lu bisa bayangin sendiri dah, itu kepalanya segede mobil kayak gitu. Nah, sedangkan kepalanya ini itu rambutnya itu kayak rambut hijau, terus sebagian itu kayak botak sebelah kayak orang ODGJ gitu cuy. Jadi tapi mukanya masih nggak terlalu nyeremin, maksudnya ya tetap aja nyeremin. Nah, kepalanya gede begitu, kayak boneka caki gitu lah cuy. Pokoknya matanya tuh kayak orang begadang dan natap ke mereka berdua. Tapi Alip ini cuman balik natap sambil dalam hatinya, astagfirullahaladzim, sambil baca ayat kursi. Alip ini nggak mau terlalu agak kencang gitu, karena kalau misalkan dia baca ayat kursi kencang, tahu nih teman yang di belakangnya itu bakal panik dan kemungkinan dia bakalan kekeh atau maksa nggak mau untuk ikut masuk ke dalam. Dan ketika udah tahu ada sesuatu hal yang jelek, Yono ini ditarik sama Alip. Ayo buru-buru, biar cepat selesai. Masuklah. Dalam hatinya Yono, astagfirullahaladzim, numpang lelembutan di sini, om, tante, eyang, mbah, siapapun yang ada di sini, pokoknya jangan nampakin ya, gue di sini cuma tamu. Kalau mau gangguin temen gue aja. Pokoknya jangan gangguin gue. Pokoknya gue numpang di sini, jangan tempelin gue. Sambil masuk tuh, dan pintunya pun langsung dibuka karena memang nggak dikasih tahu kuncinya yang mana-mana aja, dan situ pun kunci mencukup pajak, jadi kayak nggak langsung instan gitu cuy. Jadi kayak ini bukan, ini bukan. Semua udah dicoba, itu kunci nggak ada yang bisa kebuka atau pintunya benar-benar nggak bisa dibuka. Lah, kok nggak bisa sih? Dicoba lagi tuh 2 kali, atau kuncinya tuh ada sekitaran ya 8 atau 6-an lah, 6 atau sampai 8 gitu kan. Dicoba tapi nggak kebuka cuy. Bahkan
Apa pintunya udah kebuka tapi rusak ya? Didorong-dorong, emang nggak bisa kebuka, benar-benar nggak bisa kebuka. Kok nggak bisa kebuka? Aku coba lagi, sampai 4 kali itu kunci dibuka terus atau dicobain, tapi nyatanya memang nggak bisa kebuka. Yono yang udah frustasi itu kayak, tuh kan nggak bisa kebuka, udahlah yuk balik lagi, nanti aja nungguin Bu Ira. Lagian juga nanti kan Bu Ira ada suaminya tuh, kalau memang nggak bisa keburu sekarang atau dia kesorean juga kan masih bisa besok. Lagian kan kita seminggu di sini, ngapain juga sih? Dia bilang gitu kan. Ya udah kita keliling-keliling dulu deh, dia bilang gitu kan. Keliling, dan ternyata memang sebelahnya itu nggak bisa dikelilingin, atau bisa dibilang ya sekat tembok lah. Terus dibalik lagi ke sini nggak bisa juga, sekat tembok juga. Nggak bisa, dicoba lagi tuh, penasaran sekali lagi, seputaran lagi, nggak ada yang bisa kebuka juga. Aduh, gimana ya? Nah, sedangkan si Yono ini megang kayak begini cuy. Dan ketika megang kayak begini, nyender gitu, kayak pegangan ke tangan. Set, begitu cuy. Langsung kayak jatuh, geblung gitu kan. Dan ketika jatuh, bluk. Yang dilihat itu ada sesosok kayak orang yang lagi ngegantung cuy. Astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan. Itu langsung bangun dan seketika mau lari, cuman keburu ditarik. Apaan sih lo? Tiba-tiba lari. Itu lip gitu kan. Apaan sih? Itu lip. Itu, pokoknya itulah. Lu ngomong apaan sih? Pokoknya lu jangan ngeliat di balik pintu. Apaan sih? Dengan penasarannya Alif ini ngeliat. Astagfirullahaladzim. Cuman istighfar dan tahu bahwa ternyata yang ngeliat bukan Yono doang, ternyata Ali pun ngeliat. Tapi dicek-cek lagi, ya elah cuman beginian doang, lu ngapa jadi takut sih? Beginian gimana maksud lu? Ya lu lihat sendiri, lu jangan nakut-nakutin. Serius gue nggak nakut-nakutin, lu lihat dah. Akhirnya dibawa tuh, yang ternyata pas dicek itu adalah sebuah boneka yang ngegantung, yang dimana kayak orang random banget ngegantungin boneka gitu kan. Dan ketika ngelihat awal-awal pun Yono ya ketakutan kan, terus ngelihat lagi ya dia ketakutan lagi karena nggak percaya gitu, karena wujudnya atau bentuknya tuh sama. Tapi karena udah dipastiin dan itu pun ditarik, bahkan kakinya itu sampai copot cuy. Nih lu lihat sampai copot kan. Lah iya sih, tapi kenapa lu copotin sih, tega banget. Kenapa kita nggak lepasin? Gimana mau gue mau lepasin, orang tinggi banget. Gue sompo juga nggak bakalan kena. Ya udah nanti aja kita cari tangga, kali aja ada tangga di sini. Gue belum masuk aja udah dikagetin sama yang begituan. Kenapa tiba-tiba gue harus masuk sih, mana gelap banget. Udah cari saklar, kali aja masih bisa nyala gitu kan listrik. Emang lu bayar listrik? Tega juga udah lama nggak mungkin nyala listriknya. Ya juga ya. Udah yuk kita jalan. Wah tapi senter ada di sono. Gimana kalau kita ambil senter dulu? Ya udah kita ambil senter dulu lah. Ya udah, lu ambil senter, gua tungguin di sini, dia bilang gitu kan. Kenapa nggak berdua aja? Ya elah, nanti kalau misalkan lu nunggu di sini lu pasti takut. Dan lu ambil senter. Ya udah deh, gua ambil senter. Lu tungguin dia di sini. Ya. Singkatnya dibagi dua lah. Alif ini masuk ke dalam, sedangkan Yono ini ambil senter. Udah cepetan ya. Ya udah, tapi lu tungguin di sini. Iya. Akhirnya mereka udah pecah dan Alif pun diem lah di depan pintu tersebut. Alif tuh sempat heran. Asal tadi dibuka-buka nggak bisa. Tapi kenapa nggak? Sekarang tiba-tiba pintunya bisa kebuka ya. Ada apaan nih? Dari situ pun Alif mikir terus. Dan nggak lama kayak ada suara langkah kaki yang dimana kayak ada orang berlari gitu cuy. Dari situ pun Alif ini ngeliat, dan terus ada yang lari lagi, dan kali ini bayangan atau siluetnya itu kelihatan. Siapa itu di atas? Apa ada orang yang tinggal di sini? Ya bisa aja sih orang nggak punya rumah tinggal di sini, tapi mana mungkin sekumuh ini. Gue cek dulu deh, lagian juga nggak terlalu gelap-gelap banget. Biarin aja, nanti juga si Yono nyamperin nih. Akhirnya ngecek lah ke sumber suara yang ada orang lari tersebut. Yang dimana sumber suara tersebut adalah di lantai 2, yang memang rumah itu memang berlantaikan lantai 2 gitu kan. Dan ketika sampai di lantai 2, Alif ini sambil ngecek tuh,
masuk ke salah satu kamar, atau bisa dibilang ngebuka salah satu kamar. Dan kali ini kamarnya memang gampang dibuka. Nggak ada apa-apa, sambil ngecek gitu kan. Dan pas sudah dicek nggak ada sesuatu hal yang aneh, bahkan di situ juga ada lemari, tidak ada sesuatu hal yang aneh. Alip ini mau coba keluar lah, tapi kali ini Alip ini mau ngebuka hordeng, set gitu kan, mau ngebuka hordeng. Nah ketika ngebuka hordeng, di luar itu ada satu orang yang lari cuy, atau kayak anak kecil lah ya, kayak lari gitu. Itu anak siapa ya? Kok tiba-tiba ada yang lari di depan lagi? Nah coba gue cek dulu. Alip ini mau balik lah, atau mau ngecek anak tersebut. Nah ketika udah mau keluar dari kamar tersebut, ada bunyi kayak wik 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 wik. Tapi pas ketika dicek nggak ada apa-apa. Ya udahlah, terus tuh keluar, dan nggak lama pintu itu kayak ngejeblak sendiri. Kenceng banget, astagfirullahaladzim, yang dimana bikin Alip kaget gitu kan. Ngagetin aja pintu, mungkin angin kali. Nah gue cek dulu keluar, dan pas ketika dicek keluar, ternyata nggak ada satu orang anak pun. Bahkan sempat ngeliat ngecek jalan-jalan ke sana sini. Anak tarik kemana ya? Apa anak kesasar? Apa cuman main doang? Ya udahlah, gue cek lagi nih bocah kenapa lama banget sih belum nyampe. Perasaan cuma 5 menit deh kesana. Dah, balik lagi masuk atau ngecek lagi. Gue ngecek di bawah aja, takutnya itu anak orang tiba-tiba teriak lagi. Ntar kalau misalnya nggak gue samperin, ntar dia malah ngambek, baliklah dia ngecek ke salah satu ruangan gitu kan, yang dimana ruangan tersebut mungkin dapur, tapi kondisinya nggak terkunci. Dicek ternyata nggak ada sesuatu yang aneh, balik lagi. Tapi ketika mau balik itu ada yang lari lagi cuy. Langsung buru-buru dikejar dong sama Alip ini. Dan ketika dikejar, ternyata memang ada satu sosok bocah, yang dimana bocah itu natap, karena memang di dalam ruangan itu gelap, cuma natap lalu ngebuka pintu dan masuk ke dalam satu ruangan kamar yang berbeda. Tapi ketika nutup itu kenceng gitu kan. Alip penasaran dong, akhirnya Alip itu nyamperin ke kamar tersebut dan langsung ngebuka. Tapi ketika dibuka nggak bisa. Lah tadi bocah bisa ngebuka, lah gue nggak bisa. Apa dikunci ya? Buka tuh. Nah ketika dicobain sama berbagai kunci, akhirnya bisa kebuka. Dan pas dicek, ternyata di kamar itu nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya ngeceklah ke kamar tersebut. Dan ketika ngecek, pintu itu seketika nutup, tapi pelan. Yang dimana ketika nutup itu, kita akan balik ke Yono. Yang dimana Yono ini kaget. Lah si Alip kemana nih bocah? Ninggalin nih kan. Gua gak mau masuk. Udah tempat ini serem, ada mereka. Dan ketika udah sampai di bibir pintu itu, Yono ini baru sadar ternyata boneka yang digantung itu udah nggak ada. Kok nggak ada? Apa sih Alip udah pindahin kali ya? Tapi apa udah ketemu tangga? Udah nggak, yang penting udah nggak ada. Jadi gue nggak panik. Di situ nggak ada kecurigaan apapun. Dan seketika ada yang manggil, yang dimana yang manggil itu suaranya si Alip ini. Yon, sini cepetan dah, gua ada di dapur. Dalam hati Yono ya, dapur. Gua aja baru kesini baru sekali, tiba-tiba disuruh ke dapur. Dapurnya di mana? Udah lu kesini aja. Ini orang emang nyusahin banget. Dari mana? Sambil teriak-teriak, gua di sini. Kedengeran tuh, ternyata sumber suara itu ada di sebelah kanannya. Dan langsung lah lari atau jalan ke sumber suara yang memang ada di situ. Dan ketika jalan atau masuki ke area yang memang itu disebut dapur gitu kan, kelihatan, lalu ngapain di sini? Pakaiannya semua mirip dengan pakaian si Alip. Lu ngapain sih di sini? Yon, tolongin gue Yon, tolongin gue. Iya, tolongin apa ya? Lu ngapain? Lu ngeliat ke sini apa? Kenapa lu balik badan aja sih? Tolongin gue Yon, tolongin gue Yon. Dari situ kayak, lu ngapain? Lu kenapa gitu kan? Langsung dipegang dan ditarik. Dan ketika dicek,
ternyata yang berpakaian seperti Alip ini mukanya itu hancur dan bergelimangan darah, yang dimana Yono ini seketika panik dan takut sejadi-jadinya. Dan ketika kepanikan ini berlangsung, akhirnya si Yono ini langsung ngibrit lari dong sekencang-kencangnya. Dan ketika lari sekencang-kencangnya, dia udah kesandung sama dengan si kaki boneka yang udah diputusin. Dan ketika ini kan boneka yang tadi diputusin, kok tiba-tiba keras dah gitu kan. Dan pas dipegang, langsung spontannya dipegang gitu, dicek, ternyata kaki yang udah diputusin itu kayak kaki beneran cuy. Dan itu pun berlumuran darah. Dan ketika langsung dibuka, astagfirullahaladzim, ternyata ada sesuatu sosok yang dimana seperti manusia yang mukanya nyeremin. Itu tuh sambil kayak ngesot, kaki saya kesiniin, kaki saya kesiniin gitu kan. Yono langsung panik banget dan ketakutan, bahkan sampai nangis cuy, bener-bener udah bercucuran air mata. Dia tuh cuma bisa manggil, Alip tolongin gua, Alip tolongin gua, Alip tolongin gua. Alip yang ngedengar suara temennya itu, dan ketika dia lagi di dalam itunya, tahu bahwa pintunya kok tiba-tiba ketutup gitu. Dan Alip pun nemuin sebuah barang di situ kayak foto dan sebagainya dan beberapa dokumen gitu kan. Akhirnya Alip ini kayak mau coba keluar lah dari rumah tersebut, tapi anehnya pintunya itu nggak bisa kebuka. Mungkin kekunci otomatis gitu kan. Dia coba buka dengan kunci, berbagai macam kunci, tapi itu benar-benar nggak bisa dibuka. Dan kali ini kedengeran lagi, kayak decitan kayu gitu cuy. Alip langsung balik badan dong. Dan ketika balik badan, itu ada sesuatu sosok yang lagi berdiri, dimana sosok itu langsung ketawa melengking, yang entah kenapa tiba-tiba ketawa. Dalam hati Alip, kenapa tiba-tiba ketawa sih geblek gitu kan. Astagfirullahaladzim, lu ya yang mau jalin gua. Alip ini langsung baca doa, baca ayat kursi, baca surat-surat yang dia hafal, dan langsung ngegebrak pintunya. Buka lu. Dan seketika pintunya ketika dicetrekin begini, itu langsung kebuka cuy. Dan ngeliat bahwa temennya lagi kepanikan. Dan ternyata ketika lagi panik itu, lihatlah bahwa si Yono ini itu lagi dideketin sama sosok demit yang dimana kakinya nggak ada. Dan di sisi lain pun ada satu sosok itu yang lagi ngeliatin dengan kok serem banget gitu di bagian dapur, yang dimana itu udah dicek sama si Alip sebelumnya gitu kan. Dan dari situ Alip kayak celinguk, dia tuh nemulah sebuah balokan mungkin segini, dan langsung dibacain doa, langsung dilemparin, pergi lu. Dan itu dilemparin langsung kena sama si demit yang lagi ngesot-ngesot itu. Demit itu pun cuma bisa melotot ke Alip sambil ketawa cekikikan dan ngegema gitu kan. Dan karena memang temennya ini udah ketakutan parah dan kayak udah pingsan gitu kan, sampai akhirnya kayak udah pingsan, dan si Ali pun langsung ngebawa lah temannya ini. Dan ketika sadar pun si Yono dia udah di tempat kediaman Bu Ida. Dan ketika udah di kediaman, mana demitnya, mana setannya, mana setannya? Udah nggak ada, lu udah nggak ada, ditanyain. Sumpah ya, jujur, gua agak mau ke tempat itu lagi. Lu mau ke sana sendiri silahkan. Kalau gua udah nggak mau, udah kok. Lagian juga tugas gua atau tempat tujuan gua udah selesai. Kayaknya ngejual rumah ini juga agak susah. Gua harus minta bantuan sama Abi deh. Karena memang tempat ini banyak demitnya juga, banyak penghuninya juga. Gua nggak tahu ini rumah bekas apaan, tapi ya pantesan aja warga di sini nggak berani untuk ke rumah itu. Ternyata sebegitu seramnya gitu kan. Singkatnya, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol tuh di situ sama si Yono ini. Terus gimana, kita bakal pulang kapan nih? Ya kita pulang besok aja, tapi kita pamitan dulu lah. Nah dari situ mereka ngobrol-ngobrol, dan memang Ali pun nggak berangkat lagi ke rumah itu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, waktu pun udah menjelang sore, akhirnya Bu Ira dan sekeluarga itu udah pulang ke situ. Dan ketika udah pulang pun mereka berdua bantuin lah, karena bawa barang lah, bawa beberapa barang. Dan ketika udah dibantuin, mereka pun akhirnya kayak ngobrol-ngobrol. Dan setelah ngobrol-ngobrol pun nanti insya Allah bakalan kesini sama Abi gitu kan.
Oh syukurlah, kita juga udah lama nih nggak silaturahmi. Dan ketika selesai ngobrol-ngobrol itu, gimana rumahnya ditanya gitu, nggak apa-apa kok, alhamdulillah aman. Lagian juga saya udah dapat dokumen atau berkas-berkas yang perlu. Lagian juga di sini ada foto yang usam atau burem, ya nggak apa-apa lah. Nanti saya cek lagi ketika saya udah sampai di rumah Abi. Dari situ pun mereka ngobrol-ngobrol, terus ya cuman ngobrol basa-basi, nanyain kegiatannya apa aja. Dan Alip ini pun ngasih tahu kenapa alasannya pengen dijual, gara-gara ya memang pengen kuliah lagi. Dan di situ pun ya yang Bu Ira ini nggak mempermasalahkan sih, tapi ya alhamdulillah kalau memang mau dijual, apalagi kalau misalkan ada yang nempatin. Tapi kayaknya akan susah juga kata Bu Ira tuh ya, kayaknya saya nggak harus cerita juga, Alip kayaknya udah tahu ya rumah itu kenapa. Sambil senyum tipis gitu kan, cuman manggut doang. Dan akhirnya singkatnya mereka pun balik lagi lah ke pesantren lagi atau nemuin Abi. Ketika pulang ini mereka memang nggak yang siang-siang banget atau nggak yang sore-sore banget atau nggak kayak kemarin, tapi lebih tepatnya kayak siang terik matahari gitu kan. Dan ketika ngelewatin itu pun Yono tuh langsung dibuat ngebrigidik cuy, yang dimana memang sepanjang jalan itu benar-benar nyeremin. Dan apalagi kalau sudah memasuki zona yang dimana banyak kuburan, yang ternyata kuburan itu setelah ngobrol-ngobrol itu cuy, itu tuh ada beberapa kuburan kuno atau kuburan zaman baheula. Pantesan aja vibe-nya atau suasana itu benar-benar angker banget. Tapi ya Yono pun kayak alhamdulillah banget, karena memang ketika ngelewatin untuk pulang itu bisa dibilang ya siang hari kan. Dan singkat ceritanya si Yono sama Alip ini pulang lah cuy. Ketika sampai di pesantren pun udah sampai nih, ya udah ya. Di situ pun akhirnya ngasih tahu lah bahwa dia udah ketemu dokumennya, terus ya barang ini aja yang akan dibawa. Dan di situ pun Alip ini ngasih tahu bahwa ternyata di sana itu tempatnya angker, yang bisa dibilang Alip itu ngasih tahu bahwa kayaknya tempat di situ nggak bisa deh, atau nggak bisa langsung kayak dibersihin terus dijual, tapi harus kayak di ngajin dulu, dibacain doa dulu, baru tempat itu bisa kayaknya kejual cepat, karena memang di situ banyak banget penghuninya atau banyak demitnya lah pada intinya. Ya Abi pun cuman manggut-manggut doang, karena memang rumornya pun udah sampai ke telinga Abi gitu. Makanya itu alasannya Abi minta kamu untuk ngecek dulu ke sana. Tapi ya udah, kalau memang udah keadaannya kayak gitu, nanti kita ke sana bareng-bareng ya, sekalian liburan sama anak santri. Kali aja nanti Abi bisa minjem mobil beberapa orang gitu kan, kenalannya Abi. Ya udah ya, siap Bi, dia bilang gitu. Singkatnya dari setelah obrolan itu pun ya tidak ada kejadian aneh-aneh lagi, ya cuman si Yono aja yang agak sedikit trauma. Dan ceritanya pun cukup sekian cuy. Ya dari cerita ini tuh apa yang bisa diambil ya jadi itu tuh rumah warisan kan cuy. Dan memang rumah warisannya pun tidak terlalu diketahui apa, karena memang gue mau lanjutin sebenarnya, tapi memang part ini tuh memang selesai di sini. Ya semoga nanti selesai juga. Nanti akan gue lanjutin di part berikutnya tentang cerita si Alip ini cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib like nih sebanyak-banyaknya ya, sampai 1000 lah. Nanti bakal gue terusin ceritanya. Dan segala sesuatu yang ada di cerita ini positif silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.